saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Pada saat ini kita akan belajar dari ayat ini, karena ayat ini begitu sangat tidak asing sekali bagi kita semua. Namun yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita memahami firman Tuhan, isi daripada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah tulisan yang diwahyukan oleh Tuhan melalui para nabi, juga para rasul. Pada hari ini, suatu ayat firman Tuhan yang sangat luar biasa yang harus kita pelajari. Dan sangat jelas di sini dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa. Orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus selalu bersukacita. Walaupun dikatakan bahwa di dalam situasi yang sangat tidak nyaman, situasi yang buruk, tetapi orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan selalu bersyukur kepada Tuhan dan bersukacita memuji memuliakan nama Tuhan. Mungkin dalam kehidupan kita, mungkin kita yang ada pada saat ini, atau kita yang sering hadir pada hari Minggu, kita belum tentu menikmati suasana yang nyaman dalam keluarga, baik itu dalam perekonomian kita, dalam hal keuangan. Tetapi kenapa kita bisa datang di gereja, kita bisa bersukacita? Itu membuktikan bahwa kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebagai orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, selalu bersukacita. Kenapa? Karena sukacita kita itu mengantarkan tujuan kehidupan kita di dalam Tuhan. Mengapa orang Kristen bersukacita? Karena orang yang percaya kepada Tuhan itu memiliki pengharapan. Walaupun secara dunia dia ditolak, secara jasmani kita hidupnya menderita, tetapi kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Itu yang membuat kita dapat bersukacita. Karena iman kita kepada Tuhan yang membuat kita selalu bersukacita senantiasa. Paulus di dalam penjara, dia selalu bersukacita. Dia lebih bersukacita daripada orang-orang yang bebas, yang di luar penjara. Dalam situasi yang sangat tidak nyaman bagi Paulus, tetapi dalam penjara, dia tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sehingga pada hari ini dia tuliskan kepada kita semua, bagaimana mungkin orang yang sedang di penjara, yang sedang dalam keadaan susah, tidak bebas, namun bisa bersukacita. Ini yang perlu kita teladani daripada Rasul Paulus. Ketika dia di dalam penjara, dia tetap bersukacita. Dia menulis surat kepada orang-orang yang di luar penjara. Bersukacitalah senantiasa. Kamu harus bersukacita. Ini adalah hal yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana kita semua yang percaya kepada Tuhan, kita juga harus tetap bersukacita. Karena apa? Karena kita memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Itu Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan hidup kita. Itu yang membuat orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bersukacita. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan, kita sudah dibebaskan dari dosa, sehingga kita memiliki kehidupan yang penuh dengan pengharapan, kehidupan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang membuat orang yang percaya kepada Tuhan hidup bersukacita. Pada saat ini, mari kita buka hati kita untuk menerima sukacita daripada Tuhan. Walaupun kehidupan kita begitu banyak sekali problema, banyak sekali masalah, banyak sekali pergumulan, tetapi Tuhan ingin kita harus menyerahkan semua kepada Tuhan, supaya kita apa? Mampu memuji nama Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Dan dikatakan bahwa ayat 17, tetaplah berdoa. Doa adalah satu hubungan kita, komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi hubungan orang dilihat baik dari komunikasi. Anak dengan orang tua, kalau tidak pernah berkomunikasi, berarti ada hubungan yang tidak beres. Kita dengan Tuhan juga mengalami hal yang sama.
Kalau kita sudah tidak pernah berdoa, sudah tidak pernah datang kepada Tuhan, sudah tidak pernah menaikkan permohonan kita kepada Tuhan, sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan, berarti hubungan kita dengan Tuhan itu sedang tidak beres. Jadi doa itu menunjukkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu baik. Pada hari ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita setiap hari mungkin mendoakan sesuatu yang sama. Mendoakan orang yang sakit ini, mendoakan orang yang hamil ini, mendoakan orang yang ini. Setiap hari bangun tidur, kita memanjatkan, menaikkan doa kepada Tuhan dengan doa yang sama. Yang Tuhan inginkan adalah ketika kita dalam hidup ini selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Walaupun kita menaikkan dengan doa yang sama kemarin, hari ini, besok, lusa, seterusnya. Itu menunjukkan bahwa kita selalu ingat akan Tuhan. Artinya kita selalu menanti jawaban daripada Tuhan, meminta pertolongan daripada Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan kita, karena Dia yang sanggup menjawab, yang sanggup melepaskan kita dari setiap persoalan hidup kita. Banyak tokoh-tokoh Alkitab dalam kehidupan mereka percaya kepada Tuhan dan mereka tidak pernah lepas dari doa. Mereka berdoa kepada Tuhan. Itu menunjukkan bahwa mereka memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Mereka selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Hubungan mereka dengan Tuhan itu sangat akrab sekali melalui doa. Ketika kita jauh dari orang tua, anak jauh dari orang tua, apa yang anak lakukan? Apa yang orang tua lakukan? Yang mereka lakukan adalah telepon. Itu menunjukkan bahwa mereka saling merindukan. Kita dengan Tuhan, kenapa kita berdoa? Karena kita rindu hadirat Tuhan. Kita merindu Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Tuhan menjamah kehidupan kita. Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Sehingga kita dapat meminta pertolongan daripada Tuhan untuk mengubah setiap kehidupan kita. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Bagi kita semua, mari kita terus tetap berdoa. Tetap berdoa artinya membuat kita setia. Walaupun dalam situasi yang sangat tidak nyaman, tetapi kita kepada Tuhan harus terus datang dengan berdoa kepada Tuhan. Lalu dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur adalah sesuatu yang sangat perlu dalam kehidupan kita. Segala sesuatu akan sangat cukup kalau kita bersyukur kepada Tuhan. Orang yang punya banyak harta, kelihatan mereka semakin hari tidak puas. Dan mereka sepertinya tidak cukup. Kenapa? Karena tidak bersyukur kepada Tuhan. Itu orang dunia. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, apapun yang kita terima, gaji dalam 1 bulan, kita bersyukur bahwa kita masih memiliki berkat yang Tuhan berikan. Jadi kita bersyukur bukan hanya dalam keadaan kita senang, bukan hanya dalam keadaan kita waktu susah, tetapi bersyukur dalam segala hal. Karena dikatakan bahwa bersyukur kepada Tuhan, itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Kita harus bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah datang dalam dunia. Dia menjadi sama seperti manusia, menebus dosa kita. Dia melepaskan kita dari kutuk, membebaskan kita semua, yang sanggup memerdekakan kita. Dia pahlawan sejati kita semua. Oleh sebab itu, tidak ada kata untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Berkat yang sangat luar biasa yang kita terima dalam hidup ini adalah kasih, keselamatan yang besar di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau menjalani kehidupan kita dengan terus kita bersukacita senantiasa dan selalu berdoa kepada Tuhan, dan kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena pertolongan, pemeliharaan daripada Tuhan kepada kita semua. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan.